Oke, kita bicara mengenai nyeri leher. Tapi ya, nyeri ini memang tidak boleh dibiarkan. Karena yang namanya nyeri itu adalah hal yang paling menurunkan kualitas hidup. Ya kan? Kalau misalkan orang lumpuh gitu ya, orang lumpuh diajak ke mall jalan-jalan pakai kursi roda, dia masih bisa menikmati itu, menikmati diajak jalan-jalan gitu, dia masih bisa. Tapi kalau orang nyeri, coba orang nyeri itu ya, dibawa ke mall makin marah dia, dengar orang ngomong aja pengen marah, sakit gigi aja deh itu. Coba jalan-jalan ke mall, ada anak kecil teriak-teriak makin sakit giginya. Jadi nyeri ini memang masalah. Jadi kenapa sih orang itu kok nyeri itu ya? Kalau pertanyaannya nyeri, sebetulnya nyeri itu adalah pertanda itu ya, tanda bagi kita bahwa ada jaringan tubuh yang terancam rusak itu. Ya. Jadi nyeri itu tidak boleh dibiarkan karena kalau nyeri itu berarti ada ancaman bagi kerusakan organ atau jaringan tubuh kita. Itu memang tujuannya nyeri itu adalah bertujuan untuk membuat kita paham atau menyadari bahwa ada bagian tubuh kita yang terancam rusak gitu ya, terancam rusak gitu ya. Nah, nyeri itu sendiri bisa karena macam-macam ya. Yang paling sering ya yang jelas itu karena inflamasi ya, proses inflamasi atau radang dalam di jaringan kita itu akan menghasilkan rasa nyeri. Kenapa? Nah, karena di situ ada yang namanya neurotransmitter yang ada di situ ya, di daerah radang itu yang kemudian oleh saraf proprioceptif itu akan diterjemahkan menjadi rasa nyeri gitu ya. Dengan demikian individu yang bersangkutan tahu bahwa ada bagian tubuhnya yang terancam rusak, misalnya itu ya, misalnya kita megang gelas yang terlalu panas itu ya, terlalu panas itu tangan kita terancam rusak, makanya harus dilepaskan gitu. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan saya berdamai dengan nyeri, selamat datang nyeri, ya itu berarti sama dengan selamat datang mati gitu ya, tidak apa-apa juga. Gitu ya dok. Iya. Dok, kalau misalnya nyeri sakit apa leher itu karena apa sih, kan suka ada masuk angin kali gitu sakit leher. Nah, itu Sama gimana aja tuh dok? ya, sama. Nah, sekarang kalau kita membahas nyeri leher ini ya, kita sekarang membahas nyeri leher. Nyeri leher itu adalah nyeri yang ada di seputar leher ya. Jadi ya kalau nyeri leher ini, kalau dalam statistik itu di antara nyeri-nyeri yang lain itu adalah sebagai alasan ketiga paling banyak untuk tidak masuk kerja gitu. Nyeri yang pertama yang paling sering itu nyeri kepala. Orang sakit kepala itu biasa itu, orang nggak masuk kantor terus kenapa? Apakah Sakit kepala. langsung otomatis ya? Kan saya kalau nyeri leher udah pasti sakit kepala gitu. Ya enggak itu. Kan ini kan saya kan bilang yang namanya nyeri leher itu adalah dipakai sebagai alasan ketiga terbanyak bagi orang yang tidak masuk kantor atau nggak masuk kerja ya. Kalau nyeri sakit itu ya, mulai yang paling sering itu orang bilang sakit kepala, itu paling sering sudah gitu, paling kepala itu. Nah yang nomor dua adalah nyeri pinggang itu. Nyeri pinggang itu adalah nyeri kedua yang paling banyak dipakai orang untuk sebagai alasan tidak masuk kantor gitu ya. Oh gitu. Tapi ada juga kan dok kayak misalnya gini kalau kita sakit pinggang tuh orang bilang ini kurang Nggak minum masuk, tuh sakit nggak masuk. ginjal gitu. Gimana Iya tuh dok? itu. Kenapa? Enggak, kalau sakit pinggang itu kan orang bilang kurang minum tuh ginjalnya nanti rusak gitu Ya kalau sakit itu kan pinggang. sakit pinggang itu ya sebabnya macam-macam. Nah sekarang Oh, nyeri leher juga gitu. Nyeri leher itu bisa karena sebab-sebab yang superficial, sakit di kulit gitu ya. Misalkan ada apa namanya, misalnya ada bisul di kulit, ya nyeri juga lehernya gitu ya. Jadi kalau yang namanya nyeri itu ya, nyeri leher itu bisa di mana sebabnya? Pertama, di kulit leher.
itu bisa menyebabkan orang nyeri gitu ya, itu. Ini kok anu ya, apa namanya? Nggak anu ya, nggak jalan ya. Oke, nggak apa ya. Ya. Jalan ya, jalan ya. Oke, Oke, terus lanjut. oke, ya Mohon itu maaf yang. ini sinyalnya karena di sini cuacanya lagi kurang oke. Nah, ya itu dia makanya itu. Jadi tidak kelihatan yang line up yang ikut yang masuk. Biasanya kan langsung jalan gitu. Beda lagi Beda urusannya. lagi Terus ya. sama nyeri leher tuh itu sama dengan Jakarta Bekasi lah jauhnya ya antara nyeri leher sama stroke itu Mas. Nggak ada urusannya gitu. Nah, kalau kita ngomong nyeri leher itu apa? Nyeri leher yang pertama bisa karena yang superficial ya, kulit di leher apa ada bisul, ada luka itu bisa menyebabkan nyeri. Terus di bawah kulit itu ada yang namanya jaringan subkutan. Di situ kalau terjadi radang di bawah kulit itu juga bisa menyebabkan nyeri itu ya. Di mana lagi gitu ya? Di lemak ya, di bawah itu ada lemak di bawah di bawah kulit. Lemak itu juga bisa mengakibatkan radang di korpus adiposum itu ya, di jaringan lemak Oh, juga bisa menyebabkan nyeri. Lebih dalam lagi ada fasia. Fasia itu yang membungkus otot itu. Jadi fasciitis atau radang pada fasia di leher juga bisa menimbulkan nyeri leher gitu ya. Terus kemudian di ototnya gitu ya, di otot bisa nggak menyebabkan nyeri leher? Oh bisa, sangat bisa gitu ya, sangat bisa. Misalkan pada saat ototnya kaku gitu, dia akan mengalami nyeri leher gitu ya. Itu apa namanya? Itu yang namanya uh, nyeri yang disebabkan karena mulai dari yang superficial masuk ke dalam di otot. Setelah otot, apalagi yang ada di situ? Yang di daerah leher setelah otot. Ini ada yang namanya saluran pernafasan dan saluran makanan itu ya, tenggorokan dan kerongkongan itu ya. Radang di tenggorokan atau radang di kerongkongan itu juga bisa menyebabkan nyeri leher. Nah, yang paling banyak dan seringkali menjadi persoalan adalah nyeri yang diakibatkan gangguan pada tulang belakang bagian leher atau cervikal. Nah, itu juga, nah itu semua bisa menyebabkan keluhan-keluhan nyeri leher. Pertanyaannya adalah kalau ada nyeri leher, itu terus apa yang seharusnya dilakukan kan gitu ya gitu. iya. Kapan Ya. waktunya kita harus konsultasi misalnya gitu dok? Nah, gitu Ketika nyeri ya. leher. Nyeri leher itu sekitar 62% orang itu pernah merasakan nyeri leher gitu ya. Kalau nyeri kepala itu hampir 100% orang pernah nyeri kepala ya. Nah, kalau nyeri pinggang itu sekitar 74 sampai 78% orang itu pernah mengalami sakit pinggang, loro boyok kalau orang Jawa bilang ya. Nah, tapi kalau pada nyeri leher ini sekitar 60 sampai 64% orang pernah mengalami nyeri leher gitu. Nyeri leher karena apa? Sebab apa? Ya macam-macam tadi, mulai dari eh, apa namanya? Mulai dari kulit sampai yang namanya gangguan di tulang belakang bagian leher gitu. Ya lagi, nah sekarang kita simulasi aja deh kalau ada orang yang nyeri pinggang itu apa yang harusnya nyeri leher apa yang harus dilakukan. Sini kita simulasi. Misalnya ada Pak Bambang sakit leher, nyeri leher Leher. ya. Jadi kalau pagi-pagi Pak Bambang itu nyeri leher, apa yang harus dilakukan Pak Bambang ini? Nyeri leher itu sekitar 70 sampai 74% itu hilang tanpa diapa-apain. Ya. Ya itu. Jadi kalau kita bicara nyeri leher, apapun sebabnya, gitu ya. Apapun sebabnya nyeri leher itu sekitar 70 sampai 75% akan hilang tanpa diapa-apakan gitu ya. Oh gitu. Dok, itu Ya, kan ada yang suka dipetek-petek gitu tuh bahaya sebetulnya dok ya? nanti dulu, siap Oh nanti satu-satu. dulu.
nggak sabar gitu loh. Nanti dulu gitu ya. Ini masih bicara mengenai persentase. Jadi kalau misalkan makanya ya jadi 75% orang yang sakit leher itu ndak usah diobati, ndak usah diapa-apakan, ya akan hilang dengan sendirinya gitu. Jadi bayangkan aja kalau ada orang yang nyeri leher datang ke dukun, terus 75% orang sembuh, lah ya memang segitu gitu ya. Orang Emang nggak pasti berkurang ya diapa-apakan, jadinya ya iya sembuh. emang orang nggak diapa-apain. Jadi 75% orang yang nyeri leher itu akan hilang tanpa diobati itu ya. Itu nyeri Oh. leher tuh ya. Nah sekarang itu nyeri leher. Nah apa kalau tanpa diobati. Nah jadi kalau ada orang yang nyeri leher, karena nyeri leher itu yang paling sering itu adalah karena kekakuan otot leher, ya, otot leher. Capek aja ototnya, itu ya. Dari 75% orang itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk menghilangkan, mempercepat itu, apa yang perlu dilakukan? Istirahat. Gitu. Istirahat. Gitu. Jadi memang benar kalau ada orang sakit leher, sebaiknya dia tidak bekerja. Gitu. Nah, itu yang apa namanya yang pertama perlu dipahami adalah satu bahwa yang namanya sakit leher itu yang pertama kalau orang pertama kali sakit leher sudah istirahat. Istirahat berapa hari? 2 hari itu. Kenapa? Ya itu tadi 75% orang itu akan hilang sakitnya dalam waktu 2 hari itu ya. Jadi ya jangan panik sakit leher. Oke gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian sakit lehernya itu 2 hari istirahat masih tetap sakit, lah ini itu yang perlu waspada gitu, waspada. Apa yang perlu dilakukan gitu kalau sudah 2 hari tidak hilang gitu ya, 2 kali tidak hilang. Nah kalau sudah hari tidak hilang, ya periksa ke dokter gitu ya, periksa ke dokter gitu ya, periksa ke dokter. Nah periksa ke dokter itu apa? Ya untuk memastikan sakitnya ini kenapa kok sampai 2 hari nggak hilang. Nah, tipe-tipe nyeri leher itu ya, tipe-tipe kalau ini kamu mau udah kontrol ke dokter nih ya, tipe-tipe nyeri leher itu berbeda gitu. Ada yang nyeri leher, nyerinya itu di lehernya tidak menjalar gitu. Ada lagi yang tipe yang menjalar sampai ke lengan gitu ya. Ada sampai sakitnya itu sampai ke rahang, sampai ke mata gitu ya. Nah, apalagi yang disebut cervical syndrome. Cervical syndrome itu sebetulnya adalah nyeri di daerah leher dan sekitarnya. Mana aja? Ya bahu, ya lengan, ya pipi, ya mata, ya tulang apa namanya tengkuk itu yang dikarenakan karena ada sebab-sebab tertentu di leher. Itu disebut cervical syndrome ya, sindroma cervical itu. Nah, sekarang kalau kita sudah datang ke dokter, kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu ya di dokter gitu. Nah, sekarang misalkan nyeri lehernya gimana nyeri lehernya? Sakit aja di leher, nggak bisa noleh kanan, nggak bisa noleh kiri gitu ya, tengeng gitu ya. Saya nggak bisa noleh kanan, nggak bisa noleh kiri gitu. Itu menjalar nggak ke lengan gitu? Enggak gitu. Atau menjalar? Iya gitu. Sampai ke rahang nggak? Iya gitu. Sampai ke belakang kepala nggak? Iya gitu. Jadi apa namanya karakter dari nyeri leher itu macam-macam. Ada yang lokal ya, pinpoint kalau ditunjuk, nyerinya di mana? Oh, enggak, di sini mau sakit banget gitu ya. Biasanya kalau orang bisa nunjuk sakitnya di mana? Ini itu biasanya di kulit atau di bawah kulit atau di ototnya gitu. Tapi kalau kemudian nyerinya gimana? Nyerinya menjalar, dari sini ke belakang sakit semua gitu. Atau dari leher sampai ke lengan itu sakit itu. Nah, itu kalau yang demikian ini perlu diwaspadai. Kenapa? Yaitu tadi bahwa ada sebab-sebab yang lebih dalam. Misalnya apa? Dari struktur tulangnya. Terus yang paling sering menjadi masalah adalah jepitan pada saraf di leher. Gitu. Itu yang paling sering memberikan masalah.
Biasanya nyeri yang karena saraf yang terjepit di leher itu, wah berhari-hari nggak hilang gitu ya. Nah, berhari-hari nggak hilang. Oke, sekarang kalau sudah ke dokter gitu ya, sudah ke dokter, apa yang kira-kira yang dilakukan dokter gitu ya? Dokter untuk nyeri tata laksana nyeri itu ya tadi sudah istirahat, sudah dok, sudah istirahat 2 hari nih gitu, belum hilang sakitnya gitu ya, belum hilang sakitnya itu. Oke, kalau gitu eh, diperiksa gitu ya, diperiksa. Periksanya apa aja? Mulai pemeriksaan fisik dilihat ya ini leher kulitnya ada bisul apa enggak, ada radang enggak, jatuh apa enggak, terbentur apa enggak ya, diperiksa semuanya itu ya, pemeriksaan fisik gitu. Nah, setelah ada pemeriksaan fisik ada pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan itu kalau zaman sekarang ya sudah ada MRI kok ya gitu. MRI itu udah langsung kelihatan semua. Tapi kalau tidak ada MRI, biasanya yang apa yang dilakukan? Dilakukan foto ronsen itu ya. Foto ronsen dilihat apakah ada bentuk yang berbeda itu. Karena yang namanya lehernya manusia itu bentuknya itu kayak huruf C gitu ya itu. Huruf C. Nah, kalau terus kemudian huruf C-nya itu hilang gitu. Wah, ini kok jadi seperti lurus seperti bambu gitu. Nah, ini ada masalah gitu. Nah, kalau sekarang misalnya sudah periksa ke dokter ditemukan, oh iya ini ototnya kaku gitu ya. Ototnya kaku banget ini ya. Terus kemudian nah, obat-obat yang diberikan apa sih kira-kira gitu ya. Obat-obatan apa kira-kira? Nah, sebelum kita ngomong ke obat gitu, bahaya nggak sih orang sakit leher itu setelah diperiksa gitu ya? Nah, kalau dokter itu meriksa gitu ya, misalkan sudah dari apa namanya, dari pemeriksaan itu, dari pemeriksaan itu ada nggak sakit leher yang perlu diwaspadai gitu ya, ketimbang sakit leher yang lain gitu. Apa gitu? Misalkan nyeri leher yang dialami oleh orang yang kanker metastase gitu, kanker ya, sakit kanker, Oh, itu harus diwaspadai gitu ya. oh gitu Kenapa? ya dok, kanker Loh ya? iya misalkan kanker, misalnya perempuan kanker atau tumor payudara gitu, terus mendadak lehernya nyeri, oh, pas hati-hati nih gitu ya, hati-hati kenapa? Bisa jadi itu metastase atau penyebaran dari kankernya gitu ya. Itu Oh, satu. Iya. Nah, terus kemudian nyeri yang progresif gitu ya. Nyerinya progresif itu. Sakitnya tuh nggak pernah sakit kayak gini gitu. Itu juga harus diwaspadai gitu. Apalagi nyeri leher yang disertai dengan penurunan berat badan drastis gitu. hmm. Hubungannya apa gitu? Biasanya orang kalau apa berat badannya turun itu biasanya seneng gitu. Karena diet nggak bisa-bisa, Itu saya berarti dok. diet nggak bisa-bisa itu ya. Nah setelah diet nggak bisa-bisa terus ini kok sakit leher terus malah apa namanya Hmm. Berat berat badan badannya turun. turun gitu. Nah ini tapi misalnya nyeri leher disertai dengan penurunan berat badan yang drastis itu, wah 1 bulan ini saya turun 10 kilo, hati-hati gitu ya. Apa Oh, yang paling sering? Nah, kalau biasanya apa yang bisa membuat orang itu dalam waktu pendek itu berat badannya turun? Yang paling sering kanker. Tapi yang sudah hmm. mulai jarang itu TBC. TBC itu orang bisa langsung. Lu TBC Ah, bisa kemana? Lu TBC itu kalau di leher bisa di kulit. Ada TBC kulit yang namanya skleroderma itu juga menimbulkan sakit. Sampai yang namanya TBC tulang gitu. TBC tulang di tulang leher itu bisa TB itu meskipun jarang ya. TBC yang paling banyak itu di bagian dada ini ya, dada bawah. Cuman ada enggak TBC di tulang belakang bagian leher? Ada itu, ada itu ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Terus kemudian misalkan disertai dengan gangguan-gangguan ini sakit nyerinya bareng dengan diare yang tidak selesai-selesai gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi kalau ada nyeri leher disertai keluhan lain di bagian tubuh, nah itu perlu diwaspadai gitu ya. Nah, kembali lagi diingatkan bahwa nyeri itu betul. adalah
tanda bagi kita bahwa akan ada bagian tubuh kita yang rusak itu. Jadi tidak benar kalau kemudian nyeri itu tak tahan aja, aku tak tahan. Tidak boleh itu ya. Jadi nyeri, kalau ada nyeri, ya nyerinya harus dihilangkan. Hilangkannya gimana? Itu bisa kausatif, bisa mencari sebabnya, atau berdasarkan keluhannya, simptomatis. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi nyeri leher itu tidak boleh diabaikan gitu ya. Nggak boleh, karena nyeri leher itu sendiri seperti nyeri-nyeri yang lain sebetulnya itu adalah alarm bagi kita bahwa ada bagian tubuh kita yang terancam rusak itu. Berarti nggak datang sendirinya ya sakit leher itu ya dok? Mesti ada apa-apa ya dok? Lah iya, nyeri itu ya pasti ada misalnya. Nah kalau sudah misalkan ada orang yang diajari meditasi terus, waduh selamat datang nyeri, nyeri kok selamat datang gitu ya. Ini. Selamat datang nyeri aku, waduh aku kamu anggap teman gitu. Gimana itu ya? Bahkan misalkan ada mitos-mitos atau film-film yang misleading misalnya orang akan hebat kalau orang dianggap hebat kalau bisa mengabaikan nyeri, misalkan Rambo gitu ya. Rambo itu disiksa diam aja, itu mengabaikan nyeri. Itu tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, itu enggak ada. Itu di film yang kayak gitu. Itu karena di film aja ya dok? Iya, di film. Jadi orang dianggap hebat kalau dia bisa mengabaikan nyeri. Nyeri itu jangan diabaikan, karena nyeri itu adalah apa tadi? Adalah tanda bagi indikasi, kita ya? Ada alarm, ada bagian tubuh atau jaringan kita yang terancam rusak itu ya. Jadi nggak boleh diabaikan ya. Sama dengan nyeri leher. Nyeri leher itu misalkan nyeri di kulit itu diabaikan, itu terjadi radang di kulit, kalau tidak diobati nanti kulitnya rusak itu. Seperti apa? TBC kulit tadi itu ya. TBC kulit itu bisa terus kemudian jidet-jidet itu ya. Kalau Indri pernah lihat orang kulitnya itu jidet-jidet itu biasanya yang paling sering adalah TBC kulit atau skleroderma. Nah, lebih-lebih lagi kalau itu terjadi pada jepitan saraf itu ya. Yang terjadi pada tulang belakang. Jadi tulang belakang bagian leher itu ada 7 ruas gitu ya. 7 ruas, jadi di situ ada setiap ruas itu, antar ruas itu mengeluarkan satu pasang saraf kanan kiri. Jadi total ada 8 pasang gitu ya. 8 pasang saraf kanan kiri yang di leher. Dan kalau dalam perjalanannya itu terganggu, misalnya terjadi HNP gitu ya. HNP itu hernia nukleus pulposus. Itu kan antara ruas dan ruas itu ada bantalannya. Nih. Bantalan itu atau cakramnya itu di luarnya namanya annulus fibrosus, di dalamnya itu adalah nukleus pulposus. Jadi ya kalau yang namanya HNP atau hernia nukleus pulposus itu artinya nukleus pulposusnya mencotot gitu ya, jadi keluar gitu. Nah, keluar gitu. Iya. Itu nyeri banget pasti ya dok ya? Kejepit berarti sarafnya ntar? Iya, menjepit sarafnya. Nah, kalau yang seperti ini, itu bisa nggak sih itu dilihat dengan pemeriksaan fisik atau dengan tangan diperiksa-periksa gitu? Nggak bisa. Bisanya itu dilihat dengan MRI. Kalau misalnya dengan ronsen biasa bisa nggak kelihatan orang itu HNP apa nggak bisa itu, nggak kelihatan gitu. Meskipun kemungkinan misalkan di foto ronsen dari samping ini kemungkinan HNP. Kenapa ini ya menyempit antar ruasnya menyempit. Ini kemungkinan itu kemungkinan tidak bisa dilihat. Kalau dilihat langsung, ngelihatnya harus pakai pemeriksaan MRI gitu. CT scan pun nggak bisa melihat HNP atau tidak gitu ya. Nah, kalau MRI itu tujuannya adalah melihat atau superior atau lebih superior, lebih sensitif kalau melihat jaringan lunak gitu ya, jaringan ikat, jaringan lunak. Kalau untuk melihat tulangnya itu CT scan lebih bagus. Terus jadi bagus.
bagus mana CT scan sama MRI kalau mau melihat gangguan di leher? Ya lebih bagus dua-duanya itu. Dua-duanya jauh lebih bagus. Jadi kita bisa melihat struktur tulangnya secara 3 dimensi. Terus kemudian dengan MRI kita bisa melihat jaringan-jaringan lunak sekitarnya. Oke ya. Ya ini adalah pemeriksaan nih gitu ya. Richard Dawkins. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Bab 9. Apakah kita sendirian? Sepengetahuan saya, hanya ada sedikit, kalaupun ada, mitos kuno mengenai kehidupan makhluk asing di tempat lain di alam semesta ini. Barangkali karena gagasan mengenai alam semesta yang jauh lebih besar daripada dunia kita sendiri belum begitu lama dikenal manusia. Baru pada 1500-an para ilmuwan bisa memahami bahwa bumi mengelilingi matahari, dan bahwa ada planet-planet lain yang melakukan hal yang sama. Namun jarak dan jumlah bintang, belum lagi galaksi-galaksi lain, tidak diketahui dan tidak terbayangkan sampai zaman yang relatif modern. Dan belum begitu lama juga sejak manusia pertama kali menyadari bahwa arah yang kita sebut atas di salah satu bagian dunia, taruhlah Kalimantan, berarti bawah bagi bagian dunia yang lain, dalam kasus ini, Brazil. Sebelum itu, orang-orang pikir yang namanya atas itu arah yang sama saja dimanapun, ke arah tempat para dewa tinggal, di atas langit. Sejak lama ada banyak sekali legenda dan kepercayaan mengenai makhluk-makhluk asing yang janggal di dekat kita. Setan, roh, jin, hantu, dan lain sebagainya. Namun di bab ini, ketika saya menanyakan, apakah kita sendirian? Yang saya maksudkan adalah, apakah ada bentuk-bentuk kehidupan di dunia-dunia lain di tempat lain di alam semesta? Seperti yang sudah saya katakan, mitos-mitos mengenai makhluk asing dalam pengertian ini jarang ditemukan di antara suku-suku primitif. Tapi, mitos-mitos tersebut justru banyak bertebaran di antara penghuni kota modern. Mitos-mitos modern ini menarik karena, tidak seperti mitos-mitos kuno, kita betul-betul bisa amati waktu mereka bermula. Kita menyaksikan mitos-mitos dihayalkan tepat di depan mata kita. Maka yang tersaji dalam bab ini adalah mitos-mitos modern. Di California pada Maret 1997, kultus religius bernama Heaven's Gate menemui akhir menyedihkan ketika ke-39 anggotanya meminum racun. Mereka bunuh diri karena percaya UFO dari luar angkasa akan membawa jiwa mereka ke dunia lain. Ketika itu komet terang bernama Hale-Bopp terlihat jelas di langit dan kultus itu percaya, sebab pemimpin spiritual mereka menyampaikannya kepada mereka, bahwa pesawat antariksa asing menyertai komet itu dalam perjalanannya. Mereka membeli teleskop untuk mengamatinya, namun mengembalikan teleskop itu ke toko karena tidak berfungsi. Bagaimana mereka tahu teleskop itu tidak berfungsi? Karena mereka tidak bisa melihat pesawat antariksa itu menggunakan teleskop tersebut. Apakah pemimpin kultus tersebut, seorang laki-laki bernama Marshall Applewhite, percaya omong kosong yang diajarkan kepada para pengikutnya? Barangkali iya, sebab dia ada di antara orang-orang yang menenggak racun, jadi sepertinya dia memang sungguh-sungguh percaya. Banyak pemimpin kultus sok-sokan membuat agama baru semata agar bisa memiliki para pengikut perempuannya. Namun Marshall Applewhite adalah satu di antara beberapa anggota kultus yang sebelumnya menjalani kebiri, sehingga barangkali seks bukanlah hal utama dalam pikirannya. Satu kesamaan yang tampaknya dimiliki oleh sebagian besar orang semacam itu adalah kecintaan mereka akan fiksi sains. Para anggota kultus Heaven's Gate terobsesi Star Trek. Tentu saja, kisah-kisah fiksi sains mengenai makhluk asing dari planet-planet lain melimpah-limpah jumlahnya. Namun kebanyakan orang tahu bahwa kisah-kisah itu hanya fiksi, hayalan, rekaan, bukan catatan mengenai hal-hal yang betul-betul terjadi. Namun ada cukup banyak orang yang dengan teguh, sungguh-sungguh, dan bersikeras percaya bahwa mereka pernah diculik, diabduksi, oleh makhluk asing dari luar angkasa. Sedemikian ingin mereka mempercayai itu, sehingga mereka akan percaya bahkan ketika bukti yang ada lemah sekali. Misalnya, seorang laki-laki percaya dia pernah diculik makhluk asing, semata karena dia sering mimisan. Teorinya adalah makhluk asing memasang pemancar radio dalam hidungnya untuk memata-matainya. Dia juga berpikir bahwa dia mungkin keturunan makhluk asing, dengan alasan warna kulitnya sedikit lebih gelap daripada kulit orang tuanya. Ada cukup banyak orang Amerika, banyak diantaranya normal-normal saja selain soal ini,
sungguh-sungguh percaya bahwa mereka pernah dibawa naik piring terbang dan menjadi korban percobaan-percobaan mengerikan yang dilakukan oleh orang-orang kecil bertubuh abu-abu dengan kepala besar dan mata yang sangat lebar. Ada mitologi utuh mengenai penculikan oleh makhluk asing yang sama kaya, berwarna-warni, dan terperincinya dengan mitologi Yunani kuno dan dewa-dewi Gunung Olympus. Namun mitos-mitos penculikan oleh makhluk asing masih baru, dan Anda bisa datangi dan mengobrol dengan orang-orang yang percaya mereka pernah diabduksi. Orang-orang yang tampaknya normal, waras, bisa berpikir jernih, yang akan memberitahu Anda bahwa mereka berhadapan-hadapan muka dengan makhluk asing. Betul-betul memberitahu Anda seperti apa sosok makhluk asing itu, dan apa yang mereka katakan sewaktu melakukan percobaan-percobaan jahat mereka dan menancap-menancapkan jarum ke tubuh manusia. Dan tentu saja makhluk asing bisa berbicara bahasa Inggris. Susan Clancy adalah salah satu dari beberapa ahli psikologi yang telah melakukan penelitian terperinci mengenai orang-orang yang mengklaim bahwa mereka pernah diabduksi. Tidak semuanya memiliki ingatan jelas mengenai peristiwa itu, atau bahkan ingat sama sekali. Mereka menjelaskan itu dengan mengatakan bahwa tentunya para makhluk asing telah menggunakan suatu teknik keji untuk menghapus ingatan setelah selesai melakukan percobaan dengan tubuh mereka. Terkadang mereka mendatangi seorang ahli hipnotis, atau psikoterapis, yang membantu mereka mengembalikan ingatan yang hilang. Ngomong-ngomong, mengembalikan ingatan yang hilang adalah masalah lain lagi, yang juga menarik. Sewaktu kita pikir kita mengingat suatu kejadian sungguhan, kita mungkin sedang mengingat suatu kenangan yang lain dan demikian seterusnya sampai ke apa yang mungkin aslinya merupakan kejadian sebenarnya ataupun yang bukan. Ingatan dari ingatan bisa semakin terdistorsi. Ada bukti bagus bahwa sebagian ingatan kita yang paling jelas sebenarnya merupakan ingatan semu. Dan ingatan semu dapat dengan sengaja ditanamkan oleh terapis yang tidak berniat baik. Sindrom ingatan semu membantu kita memahami mengapa setidaknya sebagian orang yang berpikir mereka pernah diabduksi makhluk asing mengaku memiliki ingatan yang sedemikian jelas mengenai kejadian itu. Yang biasanya terjadi, seseorang menjadi terobsesi dengan makhluk asing akibat membaca kisah-kisah di surat kabar mengenai abduksi lain yang katanya terjadi. Seringkali, seperti telah saya katakan, orang-orang itu merupakan penggemar Star Trek atau cerita-cerita fiksi sains lainnya. Ada fakta mencolok bahwa makhluk asing yang mereka pikir pernah mereka temui biasanya terlihat mirip sekali dengan makhluk asing yang digambarkan dalam seri televisi terbaru mengenai makhluk asing. Dan biasanya para makhluk asing itu melakukan percobaan seperti yang ditampilkan di televisi. Hal berikutnya yang mungkin terjadi adalah orang itu terserang pengalaman menakutkan yang disebut paralisis tidur. Gangguan ini umum terjadi. Anda mungkin pernah mengalaminya sendiri, dan saya harap kalau hal itu terjadi pada Anda, rasanya tidak lagi begitu menyeramkan karena Anda sudah mendapatkan penjelasan dari saya sekarang. Normalnya, sewaktu kita tidur dan bermimpi, tubuh kita mengalami paralisis, lumpuh. Menurut saya itu adalah untuk mencegah otot-otot kita bekerja sesuai dengan yang terjadi dalam mimpi kita agar kita tidak sampai tidur berjalan, walaupun tentu saja tidur berjalan terkadang terjadi. Dan normalnya, sewaktu kita terbangun dan mimpi itu lenyap, paralisis itu juga hilang dan kita pun bisa menggerakkan kembali otot-otot kita. Namun terkadang ada penundaan antara kembalinya kesadaran benak kita dan kembalinya kemampuan otot-otot kita bergerak, dan itulah yang disebut paralisis tidur. Memang menakutkan, seperti yang bisa Anda bayangkan. Kita sudah terbangun, dan kita bisa melihat tempat tidur kita dan segala sesuatu di dalamnya, namun kita tidak bisa bergerak. Paralisis tidur seringkali disertai halusinasi menakutkan. Orang merasa dikelilingi oleh bahaya menakutkan, yang tidak bisa mereka sebutkan. Terkadang mereka bahkan melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada, seperti dalam mimpi. Dan, juga seperti dalam mimpi, bagi sang pemimpi hal-hal itu terlihat nyata. Nah, kalau kita melihat halusinasi sewaktu terserang paralisis tidur, akan seperti apakah halusinasi itu? Seorang penggemar fiksi sains modern mungkin sekali melihat orang-orang kecil berwarna abu-abu dengan kepala besar dan mata lebar. Pada abad-abad sebelumnya, sebelum ada iksi sains, halusinasi yang diperoleh orang-orang berbeda-beda. Mereka melihat dedemit, barangkali, atau serigala jadi-jadian, vampir penghisap darah, atau, kalau beruntung, malaikat bersayap yang cantik. Intinya, apa yang orang lihat sewaktu mengalami paralisis tidur bukan betul-betul ada, melainkan ditarik dalam benak dari rasa takut masa lalu, legenda, atau fiksi. Bahkan meskipun mereka tidak berhalusinasi, pengalaman itu sedemikian menakutkan sehingga, ketika mereka akhirnya terbangun, korban paralisis tidur seringkali percaya bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi kepada mereka. Bila Anda sebelumnya sudah takut pada vampir, sesudah bangun mungkin Anda yakin sekali bahwa vampir penghisap darah telah menyerang Anda. Bila saya sebelumnya telah percaya abduksi oleh makhluk asing,
Bangun-bangun saya mungkin percaya bahwa saya diabduksi dan ingatan saya kemudian dihapus oleh makhluk asing. Hal berikutnya yang biasanya terjadi kepada korban paralisis tidur adalah bahwa, bahkan bila mereka sebenarnya tidak berhalusinasi soal makhluk asing dan percobaan-percobaan mengerikan pada saat itu, upaya mereka merekonstruksi dengan penuh ketakutan akan apa yang mereka curigai telah terjadi, malah membentuk ingatan semu. Proses itu seringkali dibantu oleh teman dan keluarga, yang dengan bersemangat mendesak mereka untuk memberikan keterangan yang semakin terperinci mengenai apa yang terjadi, dan bahkan mendorong mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah. Apa ada makhluk asing di situ? Warnanya apa? Abu-abu? Apakah matanya lebar sekali seperti dalam film? Bahkan pertanyaan-pertanyaan bisa jadi cukup untuk menanamkan atau melekatkan ingatan yang semu. Kalau kita pertimbangkan ini, tidak heran bahwa jajak pendapat pada 1992 menyimpulkan bahwa nyaris 4 juta orang Amerika pikir mereka pernah diabduksi makhluk asing. Teman saya, ahli psikologi Sue Blackmore, menyebutkan bahwa paralisis tidur kemungkinan besar juga merupakan penyebab hayalan-hayalan mengerikan zaman dulu, sebelum gagasan mengenai makhluk asing dari luar angkasa menjadi populer. Pada zaman pertengahan, orang-orang mengaku didatangi pada tengah malam oleh inkubus, setan laki-laki yang mendatangi korban perempuan untuk berhubungan seks dengannya, atau succubus, setan perempuan yang mendatangi korban laki-laki untuk berhubungan seks dengannya. Salah satu efek paralisis tidur adalah bahwa, bila kita mencoba bergerak, rasanya seolah-olah ada yang menindih kita. Ini bisa dengan mudah diartikan oleh korban yang ketakutan sebagai serangan seksual. Legenda di Newfoundland menyebut-nyebut soal old hag yang mendatangi orang-orang di malam hari dan menindih dada mereka. Dan ada legenda di Indochina mengenai hantu kelabu yang mendatangi orang-orang saat gelap dan melumpuhkan mereka. Jadi kita punya pemahaman yang baik mengenai mengapa orang percaya mereka pernah diculik makhluk asing. Dan kita bisa mengaitkan mitos-mitos modern mengenai abduksi makhluk asing dengan mitos-mitos yang terlebih dahulu mengenai incubus dan succubus yang haus seks, atau vampir dengan gigi taring panjang yang bertandang pada malam hari dan menghisap darah kita. Tidak ada bukti bagus sama sekali bahwa planet ini pernah dikunjungi oleh makhluk asing dari luar angkasa, ataupun juga oleh inkubus, sukubus, atau setan jenis apapun. Namun masih tersisa pertanyaan mengenai apakah sebenarnya ada makhluk hidup di planet-planet lain. Hanya karena mereka belum pernah mengunjungi kita, bukan berarti mereka tidak ada. Bisakah proses evolusi yang sama, atau bahkan proses yang sangat berbeda yang barangkali hanya sedikit menyerupai evolusi kita, telah berlangsung di planet-planet selain planet kita? Sebenarnya adakah kehidupan di planet lain? Tidak ada yang tahu. Bila Anda memaksa saya untuk memilih jawabannya atau tidak, saya akan katakannya, dan barangkali ada di jutaan planet. Tapi peduli amat soal pendapat saya? Tidak ada bukti langsung. Salah satu kehebatan terbesar sains adalah bahwa para ilmuwan tahu kapan mereka tidak tahu jawaban atas suatu pertanyaan. Mereka dengan riang mengakui bahwa mereka tidak tahu. Dengan riang, karena tidak mengetahui jawaban merupakan tantangan menarik untuk mencoba menemukannya. Suatu hari kita mungkin memiliki bukti kuat mengenai kehidupan di planet-planet lain. Dan kemudian barulah kita bisa tahu dengan pasti. Untuk saat ini, hal terbaik yang bisa dilakukan seorang ilmuwan adalah mencatat jenis informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian, yang dapat membawa kita dari tebak-tebakan ke perkiraan kemungkinan. Dan hal itu sendiri merupakan hal yang menarik dan menantang untuk dilakukan. Hal pertama yang kita mungkin tanyakan adalah ada berapa banyak planet di alam semesta. Sampai belum lama ini, tidak salah bila kita percaya bahwa yang ada hanyalah planet-planet yang mengelilingi matahari kita, sebab planet-planet tidak bisa terdeteksi oleh teleskop yang paling besar sekalipun. Kini kita punya bukti bagus bahwa banyak bintang memiliki planet, dan nyaris setiap hari ditemukan planet-planet ekstrasolar yang baru. Planet ekstrasolar adalah planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Sol adalah kata Latin untuk matahari sementara ekstra adalah kata Latin yang berarti di luar. Anda mungkin pikir bahwa cara paling gamblang untuk mendeteksi planet adalah dengan melihatnya melalui teleskop. Sayangnya, planet-planet terlalu redup untuk dilihat dari jarak yang sangat jauh. Planet tidak memiliki sinar sendiri melainkan hanya memantulkan sinar bintang, sehingga kita tidak bisa melihat planet secara langsung. Kita harus mengandalkan metode-metode tidak langsung, dan metode terbaik lagi-lagi adalah memanfaatkan spektroskop, instrumen yang kita temui di bab 8. Begini caranya. Ketika satu benda langit mengorbiti benda lain yang berukuran kira-kira sama, mereka saling mengorbiti, sebab mereka mengeluarkan gaya gravitasi yang nyaris sama besar terhadap satu sama lain. Sejumlah bintang terang yang kita lihat di langit sebenarnya merupakan dua bintang, disebut bintang biner,
yang saling mengorbiti satu sama lain bagaikan dua ujung barbel yang dihubungkan oleh tangkai yang tak terlihat. Ketika satu benda langit lebih kecil daripada yang lain, seperti dalam hal planet dan bintangnya, yang lebih kecil melesat mengelilingi yang lebih besar, sementara yang lebih besar hanya membuat sedikit gerakan tidak kentara sebagai tanggapan terhadap tarikan gravitasi dari benda yang lebih kecil. Kita mengatakan bumi mengorbit matahari, namun sebenarnya matahari juga membuat gerakan-gerakan kecil sebagai tanggapan terhadap gravitasi bumi. Dan planet yang sebesar Jupiter dapat memiliki efek cukup berarti terhadap posisi bintangnya. Gerakan-gerakan tidak kentara oleh bintang terlalu kecil untuk dihitung sebagai mengelilingi planet, namun cukup besar untuk dideteksi oleh alat-alat kita, walaupun kita tidak bisa melihat planet tersebut sama sekali. Cara kita mendeteksi gerakan-gerakan ini pun menarik. Semua bintang terlalu jauh bagi kita untuk bisa betul-betul terlihat bergerak, bahkan dengan teleskop yang kuat sekalipun. Namun, anehnya, walaupun kita tidak bisa melihat pergerakan bintang, kita bisa mengukur kecepatan pergerakannya. Itu terdengar janggal, namun disinilah gunanya spektroskop. Ingat ingsutan Doppler di bab 8? Ketika pergerakan bintang kebetulan menjauhi kita, cahaya dari bintang tersebut akan mengalami ingsutan merah. Ketika pergerakan bintang mengarah ke kita, cahayanya akan mengalami ingsutan biru. Dengan demikian, bila satu bintang memiliki planet yang mengorbitnya, spektroskop akan menunjukkan kepada kita pola ingsutan merah biru yang berdenyut secara berirama, dan waktu pergeseran-pergeseran teratur itu bisa memberitahukan kepada kita panjang tahun suatu planet. Tentu saja lebih rumit hitungannya bila ada lebih daripada satu planet. Namun para ahli astronomi sangat menguasai matematika dan mereka bisa mengatasi keruwetan itu. Ketika saya menulis ini, Januari 2011, sudah 484 planet yang mengorbiti 408 bintang dideteksi dengan cara ini. Saat Anda membaca buku ini, pastilah sudah lebih banyak lagi yang ditemukan. Ada metode-metode lain untuk mendeteksi planet. Misalnya, ketika satu planet melintasi wajah bintangnya, sebagian kecil wajah bintang itu tertutupi atau mengalami gerhana. Seperti ketika kita melihat bulan menimbulkan gerhana matahari, hanya saja bulan terlihat jauh lebih besar karena letaknya sangat lebih dekat. Ketika suatu planet masuk ke posisi di antara kita dan bintangnya, bintang tersebut menjadi agak sedikit meredup, dan terkadang alat-alat kita cukup sensitif untuk mendeteksi peredupan itu. Sejauh ini, 110 planet telah ditemukan dengan cara demikian. Dan ada beberapa metode lain juga, yang telah mendeteksi 35 planet lain. Sejumlah planet telah dideteksi dengan lebih daripada satu teknik, dan total jenderal kini sudah ditemukan 519 planet yang mengorbiti bintang-bintang di galaksi kita selain matahari. Dalam galaksi kita, mayoritas sangat besar bintang yang kita selidiki untuk mencari planet ternyata memang memiliki planet. Jadi, bila kita anggap galaksi kita bukan suatu kekecualian, kita barangkali bisa simpulkan bahwa sebagian besar bintang di alam semesta memiliki planet yang mengorbit di sekeliling mereka. Jumlah bintang di galaksi kita adalah sekitar 100 miliar, sementara jumlah galaksi di alam semesta kira-kira nyaris sama. Itu berarti kurang lebih total 10.000 miliar bintang. Sekitar 10% bintang yang diketahui dijabarkan para ahli astronomi sebagai mirip matahari. Bintang-bintang yang sangat berbeda dari matahari kita, walaupun punya planet, kecil kemungkinan bisa menyokong kehidupan di planet-planet itu karena berbagai alasan. Misalnya, bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada matahari kita cenderung tidak bertahan cukup lama sebelum akhirnya meledak. Namun bahkan bila kita membatasi diri kepada planet-planet yang mengorbiti bintang-bintang serupa matahari, kita kemungkinan akan berurusan dengan bermiliar-miliar planet, dan itu pun mungkin masih perkiraan yang terlalu rendah. Okelah kalau begitu, tapi seberapa banyak dari planet-planet yang mengorbiti bintang jenis yang benar itu yang mungkin cocok untuk menyokong kehidupan? Mayoritas planet ekstrasolar yang sudah ditemukan sejauh ini merupakan Jupiter. Yang berarti mereka adalah raksasa gas, yang sebagian besarnya terbuat dari gas bertekanan tinggi. Itu tidak mengejutkan, sebab metode-metode kita untuk mendeteksi planet biasanya tidak cukup sensitif untuk menangkap apapun yang lebih kecil daripada para Jupiter. Dan Jupiter, raksasa gas, tidak cocok bagi kehidupan seperti yang kita ketahui. Tentu saja, bukan berarti kehidupan seperti yang kita ketahui merupakan satu-satunya kehidupan yang mungkin ada. Bahkan mungkin ada kehidupan di Jupiter itu sendiri, walaupun saya meragukannya. Kita tidak tahu berapa persen di antara bermiliar-miliar planet itu yang merupakan planet berbatu seperti bumi, beda dengan raksasa-raksasa gas seperti Jupiter. Namun bahkan meskipun persentasenya cukup rendah, jumlah mutlaknya masih akan tetap tinggi karena totalnya sedemikian besar. Mencari Goldilocks. Kehidupan seperti yang kita ketahui bergantung kepada air. Sekali lagi,
Kita harus mewaspadai memusatkan perhatian kita hanya kepada kehidupan seperti yang kita ketahui. Namun untuk saat ini ahli eksobiologi, para ilmuwan yang mencari kehidupan di luar bumi, menganggap air penting. Sedemikian penting sehingga sebagian besar upaya mereka ditujukan untuk mencari-cari tanda-tanda keberadaan air di luar angkasa. Air jauh lebih mudah dideteksi daripada kehidupan itu sendiri. Bila kita menemukan air tentu saja bukan berarti pastilah ada kehidupan, namun itu merupakan langkah ke arah yang benar. Agar kehidupan seperti yang kita ketahui bisa ada, setidaknya sebagian air itu harus berada dalam wujud cair. Tidak bisa kalau hanya es, atau hanya uap. Penyelidikan mendalam terhadap Mars menunjukkan bukti adanya air cair, setidaknya pada masa lalu bila pada masa kini tidak ada. Dan beberapa planet lain memiliki setidaknya sejumlah air, meskipun wujudnya tidak cair. Eropa, salah satu bulan Jupiter, tertutupi es, dan secara masuk akal telah diajukan bahwa di bawah es itu ada lautan air cair. Dulu orang-orang mengira Mars merupakan kandidat terbaik bagi keberadaan kehidupan luar bumi di dalam tata surya, dan seorang ahli astronomi tenar bernama Percival Lowell bahkan menggambar apa yang dia anggap kanal-kanal yang melintas berpotong-potongan di permukaan Mars. Kini wahana antariksa telah memotret Mars secara terperinci, dan bahkan mendarat di permukaannya, dan kanal-kanal itu ternyata hanyalah buah hayalan Lowell. Sekarang Eropa telah mengambil alih status Mars sebagai sasaran utama spekulasi mengenai kehidupan luar bumi dalam tata surya kita sendiri. Namun kebanyakan ilmuwan berpikir kita harus mencari ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Bukti menunjukkan bahwa tampaknya air tidaklah sedemikian langkanya di planet-planet ekstrasolar. Bagaimana dengan suhu? Harus seberapa tepatnya suhu suatu planet agar bisa menyokong kehidupan? Para ilmuwan mengenal apa yang mereka istilahkan zona Goldilocks. Just right, pas sekali, seperti bubur si bayi beruang dalam dongeng Goldilocks, di antara dua ekstrim yang tak pas yaitu terlalu panas, seperti bubur papa beruang, dan terlalu dingin, seperti bubur mama beruang. Orbit bumi, pas sekali, untuk kehidupan, tidak terlalu dekat dengan matahari, di mana air akan mendidih, dan tidak terlalu jauh dari matahari, di mana semua air akan memadat beku dan tidak akan ada cukup cahaya matahari agar tumbuhan bisa membuat makanan. Walaupun ada bermiliar-miliar planet di luar sana, kita tidak bisa mengharapkan lebih daripada sebagian kecilnya merupakan planet yang pas sekali, sejauh menyangkut suhu dan jarak dari bintang mereka. Belum lama ini, Mei 2011, satu planet Goldilocks ditemukan mengorbit bintang yang bernama Gliese 581, berjarak sekitar 20 tahun cahaya dari kita, tidak terlalu jauh untuk hitungan bintang, namun masih merupakan jarak yang sangat jauh untuk standar manusia. Bintangnya adalah Katai Merah, jauh lebih kecil daripada matahari kita, dan zona Goldilocks-nya pun lebih dekat. Bintang tersebut memiliki setidaknya 6 planet, dinamakan Gliese 581e, B, C, G, D, dan F. Beberapa di antaranya merupakan planet kecil berbatu seperti bumi, dan salah satu di antaranya, Gliese 581d, diduga berada dalam zona Goldilocks bagi air cair. Belum diketahui apakah Gliese 581d sebenarnya memiliki air, namun kalau iya, lebih besar kemungkinan air tersebut berwujud cair, bukan es atau uap. Tidak ada yang menyatakan bahwa Gliese 581d memang betul-betul mengandung kehidupan, namun fakta bahwa planet tersebut ditemukan sedemikian cepat setelah kita mulai mencarinya membuat kita berpikir bahwa barangkali ada banyak planet Goldilocks di luar sana. Bagaimana dengan ukuran planet? Adakah yang namanya ukuran Goldilocks, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil, melainkan pas sekali? Ukuran planet, atau lebih tepatnya masanya, berdampak besar bagi kehidupan karena gravitasi. Planet dengan diameter yang sama dengan bumi, namun yang sebagian besarnya merupakan emas padat, akan memiliki massa yang lebih besar daripada 3 kali lipat. Kekuatan tarikan gravitasi planet tersebut akan melebihi 3 kali lipat gravitasi yang biasa kita alami di bumi. Segala sesuatu akan berbobot lebih daripada 3 kali lipat, dan itu termasuk benda hidup apapun di planet tersebut. Akan sulit sekali melangkahkan satu kaki ke depan. Seekor hewan seukuran mencit harus memiliki tulang-tulang yang tebal untuk menyokong tubuhnya, dan jalannya akan berat dan lambat seperti badak, sementara hewan seukuran badak mungkin mati tercekik keberatan badan sendiri. Jika emas lebih berat daripada besi, nikel, dan segala benda lain yang merupakan penyusun bumi, maka batu bara jauh lebih ringan. Planet seukuran bumi namun yang sebagian besarnya merupakan batu bara akan memiliki tarikan gravitasi dengan kekuatan hanya sekitar 1/5 dari yang biasa kita alami. Hewan seukuran badak akan melesat berkeliaran dengan kaki-kaki kurus seperti laba-laba. Dan hewan-hewan yang jauh lebih besar daripada dinosaurus terbesar dapat berevolusi, bila kondisi-kondisi lain di planet itu tepat. Gravitasi bulan sekitar 1/6 gravitasi bumi.
Inilah mengapa astronot di bulan bergerak dengan ayunan melompat yang aneh, yang terlihat agak lucu karena pakaian antariksa berukuran besar yang mereka kenakan. Hewan yang berevolusi di planet dengan gravitasi selama itu akan memiliki bentuk yang sangat berbeda. Seleksi alam akan menentukannya. Bila tarikan gravitasi terlalu kuat, seperti di bintang neutron, tidak akan ada kehidupan sama sekali. Bintang neutron adalah sejenis bintang runtuh. Seperti yang kita pelajari di bab 4, zat biasanya terdiri nyaris seluruhnya atas ruang kosong. Jarak antara inti-inti atom besar sekali, dibandingkan dengan ukuran inti-inti atom itu sendiri. Namun dalam bintang neutron, runtuh berarti semua ruang kosong itu telah hilang. Bintang neutron bisa memiliki massa sebanyak matahari namun hanya seukuran satu kota, sehingga tarikan gravitasinya luar biasa kuat. Bila Anda dicampakkan ke bintang neutron, bobot Anda akan 100 miliar kali lebih besar daripada di bumi. Anda bakal gepeng. Anda tidak bisa bergerak. Suatu planet akan berada di luar zona Goldilocks seandainya dia memiliki tarikan gravitasi yang hanya sepersekian persen sekalipun dari tarikan gravitasi bintang neutron, bukan hanya tidak menyokong kehidupan seperti yang kita ketahui, melainkan juga kehidupan seperti yang bisa kita bayangkan. Jangan pandang sebelah mata. Bila ada makhluk hidup di planet-planet lain, akan seperti apakah mereka? Banyak yang merasa bahwa pengarang fiksi sains cenderung malas karena membuat makhluk asing terlihat seperti manusia, dengan hanya beberapa perubahan, kepala yang lebih besar atau mata tambahan, atau bahkan sayap. Bahkan kalau bentuknya bukan seperti manusia, sebagian besar makhluk asing dalam fiksi jelas merupakan versi modifikasi makhluk-makhluk yang sudah kita kenal, misalnya laba-laba, gurita, atau jamur. Namun barangkali itu bukan sekadar malas, bukan sekadar kekurangan daya hayal. Barangkali betul-betul ada alasan bagus untuk menganggap bahwa makhluk asing, bila memang ada, dan saya pikir barangkali memang ada, mungkin tidak terlihat sangat janggal bagi kita. Makhluk asing dalam fiksi kerap kali dijabarkan sebagai monster bermata seperti serangga, jadi saya akan ambil mata sebagai contoh. Saya bisa saja memilih kaki atau sayap atau telinga, atau bahkan bertanya-tanya mengapa hewan tidak punya roda. Tapi saya akan pakai mata saja dan mencoba menunjukkan bahwa bukanlah suatu kemalasan untuk berpikir bahwa makhluk asing, bila memang ada, sangat mungkin punya mata. Mata adalah benda yang bagus untuk dimiliki, dan itu berlaku di sebagian besar planet. Untuk mudahnya, kita katakan cahaya merambat dalam garis lurus. Dimanapun ada cahaya, misalnya dalam jarak tidak terlalu jauh dari satu bintang, secara teknis mudah untuk menggunakan berkas cahaya guna mencari jalan, navigasi, menentukan letak objek. Planet apapun yang memiliki kehidupan nyaris pasti berada tidak jauh dari bintang, sebab bintang adalah sumber paling mudah untuk energi yang dibutuhkan semua kehidupan. Jadi ada kemungkinan bagus bahwa cahaya tersedia dimanapun ada kehidupan, dan di mana cahaya ada, sangat mungkin mata akan berevolusi sebab mata sangat berguna. Tidaklah mengejutkan bahwa mata telah berevolusi di planet kita berlusin-lusin kali secara sendiri-sendiri. Cara membuat mata terbatas jumlahnya, dan saya pikir semuanya telah dicoba lewat evolusi di antara hewan. Ada mata kamera, kiri atas, yang seperti kamera. Ruang gelap dengan lubang kecil di depan yang melewatkan sinar melalui lensa untuk memfokuskan citra terbalik di layar. Retina, di belakang. Lensa pun tidak harus ada. Lubang sederhana sudah cukup untuk melakukan itu asalkan cukup kecil. Namun itu berarti sangat sedikit sinar yang masuk, sehingga citranya sangatlah redup, kecuali bila planet itu kebetulan memperoleh jauh lebih banyak cahaya dari bintangnya dibanding yang kita peroleh dari matahari. Itu tentu saja tidak mustahil, dan bila memang terjadi, maka makhluk asing bisa jadi memiliki mata lubang jarum. Mata manusia, halaman sebelah kanan, memiliki lensa untuk meningkatkan jumlah cahaya yang difokuskan ke retina. Retina di sebelah belakang dialasi sel-sel yang peka cahaya dan menyampaikan pesan kepada otak melalui saraf-sarafnya. Semua vertebrata memiliki mata jenis ini, dan mata kamera telah secara sendiri-sendiri berevolusi di banyak jenis hewan lain, termasuk gurita. Dan ditemukan oleh manusia perancang juga, tentunya. Laba-laba pelompat, kiri, bawah, memiliki jenis mata pemindai yang aneh. Matanya itu agak mirip mata kamera. Hanya retinanya bukan berupa karpet luas yang terdiri atas sel-sel peka sinar, melainkan pita yang sempit. Pita retina itu melekat ke otot-otot yang menggerakkannya sehingga retina tersebut memindai pemandangan di depan si laba-laba. Yang menarik, cara itu agak mirip dengan yang dilakukan kamera televisi, sebab kamera televisi hanya memiliki satu saluran untuk mengirimkan keseluruhan citra. Kamera televisi memindai secara melintang dan ke bawah secara lurus, namun melakukannya dengan sedemikian cepat sehingga gambar yang kita peroleh terlihat seperti satu citra tunggal.
Mata laba-laba pelompat tidak memindai secepat itu, dan mereka cenderung terkonsentrasi di bagian-bagian menarik dalam pemandangan misalnya lalat, namun asasnya sama. Lantas ada yang namanya mata majemuk, kanan, bawah, yang ditemukan pada serangga, udang, dan berbagai kelompok hewan lain. Mata majemuk terdiri atas ratusan tabung, memancar keluar dari pusat suatu setengah bola, masing-masing tabung memandang ke arah yang agak berbeda. Di ujung setiap tabung ada lensa kecil, jadi Anda bisa anggap setiap tabung merupakan mata miniatur. Namun lensa itu tidak membentuk citra yang bisa digunakan, melainkan hanya memusatkan cahaya dalam tabung. Karena setiap tabung menerima cahaya dari arah yang berbeda, otak dapat menggabungkan informasi dari semua tabung untuk merekonstruksi satu gambaran. Cenderung kasar, namun cukup bagus untuk memungkinkan capung, misalnya, menangkap mangsa yang sedang terbang. Teleskop-teleskop kita yang paling besar menggunakan cermin melengkung dan bukan lensa, dan SAS ini juga digunakan dalam mata hewan, terutama pada mata kijing. Mata kijing menggunakan cermin melengkung untuk memfokuskan citra ke retina, yang berada di depan cermin tersebut. Cara ini jelas menghalangi sebagian cahaya, seperti yang terjadi juga pada teleskop pemantul, namun tidak terlalu mengganggu karena sebagian besar cahaya menembus cermin. Dalam daftar itu tercantum semua cara membuat mata yang bisa dibayangkan para ilmuwan, dan semuanya telah berevolusi di hewan-hewan di planet ini, kebanyakan diantaranya lebih daripada sekali. Saya berani taruhan bahwa, bila ada makhluk-makhluk di planet lain yang bisa melihat, mereka pastilah menggunakan jenis mata yang telah kita kenal. Mari manfaatkan daya khayal kita lebih jauh lagi. Di planet tempat makhluk asing hipotesis kita hidup, energi yang memancar dari bintang mereka barangkali akan berkisar dari gelombang-gelombang radio yang paling panjang sampai sinar X yang paling pendek. Mengapa makhluk asing itu harus membatasi diri di pita sempit frekuensi yang kita sebut cahaya tampak? Barangkali mereka punya mata radio? Atau mata sinar X? Gambar yang bagus bergantung kepada resolusi yang tinggi. Apa artinya itu? Semakin tinggi resolusinya, semakin pendek jarak antara dua titik yang masih tetap dapat dibedakan satu sama lain. Tidaklah mengejutkan, panjang gelombang yang besar tidak memberikan resolusi yang baik. Panjang gelombang cahaya terukur dalam sepersekian milimeter dan memberikan resolusi yang bagus sekali. Namun panjang gelombang radio berada dalam hitungan meter. Maka itu gelombang radio sangat buruk untuk membentuk gambar, walaupun sangat bagus untuk tujuan komunikasi karena bisa dimodulasi. Dimodulasi berarti diubah, dengan sangat cepat, secara terkontrol. Sejauh yang diketahui, tidak ada makhluk hidup di planet kita yang telah berevolusi hingga memunculkan sistem alami untuk memancarkan, memodulasi, ataupun menerima gelombang radio. Sistem tersebut baru tersedia setelah ada teknologi manusia. Namun barangkali ada makhluk asing di planet lain yang telah mengalami evolusi komunikasi radio secara alamiah. Bagaimana dengan gelombang-gelombang yang lebih pendek daripada gelombang sinar X, misalnya? Sinar X sulit untuk difokuskan, karena itulah mesin-mesin sinar X kita membentuk bayang-bayang dan bukan gambar sejati. Namun tidaklah mustahil bahwa suatu bentuk kehidupan di planet-planet lain memiliki penglihatan sinar X. Penglihatan jenis apapun bergantung kepada berkas-berkas yang merambat dalam garis-garis yang lurus, atau setidaknya diperkirakan. Tidaklah bagus bila berkas-berkas itu tersebar kemana-mana, seperti berkas-berkas cahaya dalam kabut. Planet yang terus-menerus terbungkus kabut tebal tidak akan mendorong evolusi mata. Justru mungkin planet itu mengasah penggunaan semacam sistem pembacaan gema seperti sonar yang digunakan oleh kelelawar, lumba-lumba, dan kapal selam buatan manusia. Lumba-lumba sungai sangat bagus dalam menggunakan sonar, sebab air tempat mereka hidup sedemikian keruh, yang merupakan persamaan kabut dalam air. Sonar telah berevolusi setidaknya 4 kali pada hewan-hewan di planet kita, pada kelelawar, paus, dan 2 jenis terpisah burung penghuni gua. Tidak akan mengejutkan bila ternyata sonar berevolusi juga di satu planet dengan makhluk asing, terutama planet yang terus-menerus terselubung kabut. Atau, seandainya makhluk asing telah mengembangkan lewat evolusi organ-organ yang dapat memanfaatkan gelombang radio untuk komunikasi, mereka mungkin juga menemukan radar sejati untuk mencari jalan, dan radar memang bisa bekerja di dalam kabut. Di planet kita sendiri, ada ikan-ikan yang telah berevolusi hingga mendapat kemampuan mencari jalan menggunakan distorsi dalam medan listrik yang mereka ciptakan sendiri. Bahkan trik ini telah berevolusi 2 kali secara terpisah, dalam sekelompok ikan Afrika dan dalam sekelompok ikan lain di Amerika Selatan. Platypus paruh bebek memiliki sensor listrik di paruh, yang menangkap gangguan listrik di air yang disebabkan oleh aktivitas otot mangsa mereka. Mudah membayangkan bentuk kehidupan asing yang telah mendapat kepekaan listrik lewat evolusi serupa ikan dan platypus, namun di tingkat yang lebih maju.
Bab ini agak berbeda dari bab-bab lain dalam buku ini karena menekankan mengenai apa yang kita tidak ketahui, dibanding yang kita ketahui. Namun meskipun kita belum lagi menemukan kehidupan di planet lain, dan bahkan mungkin tidak akan pernah bisa, saya berharap Anda telah melihat dan terilhami oleh seberapa banyak sains bisa memberitahukan kepada kita mengenai alam semesta. Pencarian kita terhadap kehidupan di tempat lain kini tidaklah serampangan atau acak. Pengetahuan kita mengenai fisika, kimia, dan biologi membantu kita dalam mencari informasi bermakna mengenai bintang dan planet yang setidaknya merupakan kandidat yang mungkin jadi tempat kehidupan. Masih banyak yang tetap teramat misterius, dan kecil kemungkinan kita akan bisa mengungkapkan semua rahasia alam semesta yang seluas alam semesta kita. Namun, bersenjatakan sains, kita setidaknya bisa mengajukan pertanyaan yang masuk akal dan bermakna mengenainya dan menyadari jawaban masuk akal yang kita temukan. Kita tidak harus mengarang kisah-kisah liar yang tidak masuk akal. Kita memiliki kebahagiaan dan kegirangan berupa penyelidikan dan penemuan sains sungguhan untuk menjaga agar daya hayal kita tetap tidak kebablasan. Dan pada akhirnya, itu lebih menarik daripada fantasi.